Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bersembunyi di loteng, pencuri diciduk polisi. Mantan Wakil Wali Kota Pariaman meradang karena namanya disebut-sebut membawa aset daerah. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat gelar sekolah P3 SPS di Padang. Setelah mengetahui identitas dan keberadaan pelaku, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak ke wilayah Lubuk Begalung dan mendatangi rumah seorang pencuri. Petugas yang tiba di rumah pelaku tidak bisa masuk karena dikunci. Beberapa kali tembakan peringatan ke udara tidak digubris pelaku. Polisi akhirnya mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah. Adrian Wahyudi yang berusia 47 tahun, yang mengetahui kedatangan polisi, bersembunyi di loteng. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan karena terjatuh saat sembunyi di atas plafon. Usai ditangkap, pelaku dibawa petugas ke Polsek Kuranji untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan spesialis pembobolan rumah warga dan telah beraksi beberapa kali di Kota Padang hingga beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti curian berupa sejumlah telepon genggam dan sebuah sepeda motor. Pelaku beraksi seorang diri dan menyasar sasarannya di malam hari dengan cara membobol jendela dan menggasak barang-barang berharga berupa telepon genggam, laptop, uang tunai, hingga sepeda motor. Kami melakukan pencurian di daerah Belimbing, yang mana tersangka mengambil laptop, drone, HP. Tersangka kita amankan di area Pinang, yang mana tersangka melarikan diri. Yang mana korban melapor di Polsek Kuranji. Tersangka kita serahkan Polsek Kuranji. Kini pelaku dan barang bukti masih ditahan di Polsek Kuranji, dan pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Nama mantan Wakil Wali Kota Mardison Mahyudin tercemar karena disebut-sebut membawa pulang sebuah pesawat televisi layar datar ke rumah pribadinya. Menurut Mardison Mahyudin, dirinya tidak pernah melihat pesawat televisi yang dimaksud ada di rumah dinasnya selama dia menjabat. Juga belum ada serah terima aset yang ditandatangani ketika dia meninggalkan rumah yang ditempati selama menjabat sebagai Wakil Wali Kota. Kita, Wakil Wali Kota, selama saya menjabat, saya belum pernah melihat barang itu. Setelah itu, kami dari Wali Kota Pak Jenius dan saya belum ada berita acara penyerahan aset apa yang diserahkan, apa yang akan dihapus. Belum ada berita acaranya, namun sudah dikomentari. Kasus ini mencuat setelah Kabak Umum Pemko Pariaman menyebut bahwa ada sebuah TV di rumah dinas Wakil Wali Kota yang tidak ditemukan, padahal tercantum dalam daftar. Kasus ini kini diambil alih pejabat setingkat asisten Setda Pariaman. Persoalan ini tak juga kunjung menemukan titik terang, sebab telah sebulan verifikasi dan validasi aset di rumah dinas, namun tak juga kunjung selesai. Dalam penyelesaiannya atau menghadapi masalah ini, kita telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan tahapan aturan yang ada. Pertama, kita lakukan dulu verifikasi data.
Verifikasi data itu yang disepakati oleh kedua pihak. Setelah itu baru divalidasi. Divalidasi dan langkah itu telah kita sepakati. Sehingga ke depan aturan hukum lah, peraturan tentang aset ini dan serah terima aset ini PP-nya ada. Masyarakat harus diberi kejelasan dari pemerintah Kota Pariaman. Apakah ada aset yang hilang atau aset itu memang tidak ada secara administrasi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Rabu pagi menggelar kegiatan sekolah P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Pesertanya adalah mereka yang sehari-hari berada di belakang layar televisi maupun radio di Sumbar. Untuk kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas siaran semakin baik dan berkualitas. Dengan kegiatan selama 2 hari ini, peserta kembali diingatkan hal-hal penting dalam penyiaran, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ditampilkan. Menurut pemantauan KPID Sumbar, dalam 5 tahun terakhir, terjadi penurunan mutu siaran di Sumatera Barat. Indikasinya, banyak ditemukan pelanggaran dan pemberian sanksi administratif lembaga penyiaran. Indikatornya kita dari tenaga pemantau banyak menemukan potensi-potensi pelanggaran yang ditayangkan oleh siaran TV dan radio. Kemudian dari potensi pelanggaran itu kita plenokan secara komprehensif, tentunya kita mengkaji analisa dari pasal-pasal yang dilanggar dari P3SPS itu. Dan setelah kita simpulkan dari rapat pleno, kita memutuskan cukup banyak juga yang kita berikan sanksi administratif. Sayangnya, sosialisasi ini lebih banyak melibatkan unsur pimpinan dan tenaga teknis di stasiun pemancar yang tak ikut dalam tim produksi. Mestinya sosialisasi ini lebih tepat disampaikan kepada jurnalis atau redaksi yang bertugas memproduksi tayangan. Ya, nanti setelah ini kita berjalan dalam kegiatan ini, kita akan mensosialisasikan apa yang sudah diberikan oleh KPID ke kami. Nanti kita akan sosialisasikan kepada kru kami yang ada di daerah. Ya, dengan adanya BIMTEK di KPID Sumbar ini mengadakan acara BIMTEK di hotel ini, itu sangat bermanfaat dari penyampaian aturan-aturan P3SPS yang disampaikan oleh pihak KPID dalam Undang-Undang Penyiaran. Ini supaya dapat diterapkan buat kawan-kawan liputan atau jurnalistik untuk penerapan aturan Undang-Undang Penyiaran tahun 2022. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang mengawasi isi dan mutu siaran televisi dan radio di tanah air, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan hiburan yang berkualitas. Robiha melaporkan dari Padang. Kobaran api yang menyala hebat membakar 5 ruangan sebuah sekolah swasta yang berlokasi di Jorong Harapan Maju, Nagari Sungai Duo, Darmasraya, yang terjadi Selasa sore. Untungnya, peristiwa kebakaran ini terjadi setelah seluruh murid pulang sekolah, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas dibantu warga setempat berjuang keras memadamkan api. Warga tak bisa berbuat banyak karena api begitu cepat membesar. Menurut saksi mata, api terlihat pertama kali di bagian atap ruangan tengah, yang kemudian membesar dan menjalar ke ruangan lain. Kebakaran ini menghanguskan 5 ruang kelas sekolah itu. Didapat informasi bahwa terjadi kebakaran ini di SD IP Al-Tulab, salah satu SD Islam yang ada di belakang kantor Wali Nagari Sungai Duo. Akibat kebakaran ini informasinya setengah jam dari anak pulang sekolah, infonya ada kabel yang konslet sudah nampak bagi perangkat nagari, asap keluar dari atap. Jadi sehingga dihubungi kami menghubungi damkar. Kemudian yang kena lokal ini ada 5 lokal. Kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa kebakaran ini
ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi masih menyelidikinya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.